Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Taman Dakwah Islam Channel. Kita berdakwah dan kita belajar agama Islam. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kemarin ya, rangkuman kemarin sudah sifatul huruf, dan sekarang kita belajar mengenai jenis ijma dan hias. Sebelumnya itu mari kita berdoa, semoga dengan doa Allah SWT mengantarkan kita menuju jalan kebenaran, menuju kebaikan dan sukses dunia wal akhirah. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai materi ini, kita niatkan untuk belajar thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim. Kita niati untuk lillahi ta'ala. Jenis ijma dan hias. Kita buka jenis ijma dan hias, bahwa kita ketahui ijma dan hias di sini istilah bagi kalangan umum tentu bukan istilah asing ya, bahkan sering diterapkan dalam menyelesaikan beberapa persoalan. Namun bagi masyarakat awam seperti kita, penggunaan kata ini belum familiar, apalagi di Indonesia memang bukan negara Islam. Masyarakat di sekitar pondok pesantren kemungkinan besar juga paham betul dengan kedua istilah ini. Nah, untuk itu mari kita memahami sekilas tentang dasar hukum Islam, yaitu tentang ijma dan qiyas. Sekilas tentang dasar hukum Islam, kita ketahui bahwa sumber hukum Islam kita itu satu, Al-Quran dan hadis. Itu sejak zaman kepemimpinan Rasulullah SAW sudah digunakan sebagai sumber hukum Islam. Segala persoalan yang terjadi pada masa tersebut bisa ditemukan solusinya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama, orang akan mencari hukum di Al-Quran ya, di Al-Quran maupun Al-Hadis. Pertama, orang akan mencari hukumnya di Al-Quran, jika tidak ada baru ke hadis. Bagaimana jika keduanya juga tidak ada? Maka para sahabat Nabi pada masa tersebut akan langsung bertanya kepada Rasulullah, sehingga masalah apapun bisa diselesaikan. Namun ketika Rasulullah SAW wafat, maka persoalan kemudian itu muncul, sebab saat dijumpai suatu permasalahan jika tidak ada dasarnya di Al-Quran maupun hadis, maka umat muslim kesulitan untuk mencari sumber hukum yang adil, sebab tidak ada lagi tempat bertanya. Untuk itu di sini sekarang kan tidak ada Rasulullah sudah wafat. Ini dilansir dari berbagai sumber, jauh sebelum ijma dan qiyas diterapkan, umat muslim pada masa kepemimpinan Abu Bakar sampai Utsman tidak mengalami kendala. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis sudah lebih dari cukup dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat muslim. Namun seiring berjalannya waktu, kedua sumber hukum utama dalam Islam ini kemudian terasa tidak cukup ya, sebab permasalahan semakin kompleks dan ditunjang pula oleh perbedaan pendapat yang semakin sengit di masanya. Jika dulunya Al-Quran dan Al-Hadis itu cukup, bisa karena memang umat muslim masih sedikit ya, dan luas penyebaran umat muslim juga belum begitu luas, sehingga permasalahan masih terbatas dan perbedaan pendapat pun belum meruncing, sehingga adanya ijma. Nah,
Kita ketahui pengertian ijma melalui penjelasan di atas tentunya bisa disimpulkan bahwa ijma dan qiyas itu merupakan dasar hukum Islam selain di Al-Qur'an dan Al-Hadis. Lalu apa ya, tapi berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Lalu apa yang dimaksud dengan ijma maupun qiyas? Pertama, mari bahas dulu mengenai ijma. Ijma secara bahasa atau lughah itu memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Sedangkan ijma menurut istilah memiliki pengertian sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu masa atau sesuatu hukum syara. Pada masa awal penerapan ijma, kegiatan ijma hanya dilakukan oleh para khilafah dan petinggi negara, sehingga hasil musyawarah mereka kemudian dianggap sebagai perwakilan atas pendapat dari masyarakat atau umat muslim. Seiring berjalannya waktu, musyawarah kemudian melibatkan lebih banyak pihak, terutama ahli ijtihad, dan terus berlangsung sampai sekarang. Kemudian pengertian dari ijma sendiri tersebut berkembang karena baik para usul fikih maupun para ulama. Adapun ahli usul fikih menyampaikan pengertian ijma di sini menurut Imam Al-Ghazali. Nah, ini sering ditanyakan ya, menurut Imam Al-Ghazali bahwa ijma itu merupakan sebuah kesepakatan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. Kita garis bawahi, menurut Imam Al-Ghazali bahwa ijma itu merupakan kesepakatan umat Nabi Muhammad mengenai perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. Kalau menurut Imam Al-Subki, di sini ijma itu didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad. Nah, ini setelah Nabi Muhammad wafat dan berkenaan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syara. Sedangkan dari para ulama, berikut beberapa ulama usul kontemporer yang mencoba menyampaikan pengertian ijma. Menurut Imam Al-Subki ini di sini yang terbaik ya. Maksudnya ini sudah mendekati bahwa pengertian dari ijma di sini menurut Imam Al-Subki didefinisikan kesepakatan dari para mujtahid, ya, orang yang melakukan, ulama yang melakukan di sini seperti mengambil keputusan untuk umat kemaslahatan, itu namanya mujtahid. Nah, di sini Imam Al-Subki sebagai suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berkenaan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syara. Nah, ini ya, kalau Imam Al-Ghazali ini kesepakatan dari umat Nabi Muhammad mengenai suatu perkara. Kalau Imam Al-Subki ditambahi suatu kesepakatan dari para mujtahid. Kalau menurut Ali Abdul Razak, melalui buku yang disusun Ali Abdul Razak dan bertajuk Al-Ijma' fi Al-Syariat Al-Islamiyah, beliau menerangkan bahwa ijma itu merupakan kesepakatan dari para mujtahid Islam yang terjadi pada suatu masa dan atas perkara hukum syara.
Kalau menurut Abdul Karim Jaidah dalam bukunya berjudul Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh, Abdul Karim Jaidah menjelaskan bahwa ijma merupakan kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa mengenai hukum syara setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, sehingga ketika ada masalah yang mengarah ke agama Islam dan belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka dicari penyelesaian dengan ijma tadi. Setelah didiskusikan oleh para ahli dan para ulama, selain menggunakan ijma, perkara Islam juga diselesaikan dengan qiyas yang nanti dijelaskan di bawah ya. Kita bahas tentang ijma dulu. Jenis-jenis ijma, bahwa jenis ijma ini sendiri itu berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh para ulama usul fikih. Di sini seperti ijma al-sari. Ijma al-sari atau ijma syarih merupakan ijma di mana para ahli ijtihad atau ulama masing-masing mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis mengenai persetujuannya atau pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad. Istilah lain dari ijma al-sari di sini adalah menyebutnya ijma jenis ini cukup beragam ya. Ada yang menyebutkan ijma bayani, ijma khali, ijma hakiki dan lain sebagainya. Namun meskipun sebutannya berbeda dari segi definisi tetap sama, sehingga Anda bisa menyebutnya juga dengan ijma hakiki maupun sebutan lain dengan ijma syarih. Kita garis bawahi, kalau ijma syarih merupakan ijma di mana para ahli ijtihad atau ulama masing-masing mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis mengenai persetujuannya atas pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad. Kalau ijma al-sukuti tadi syarih ya, yang kedua ijma al-sukuti. Ijma al-sukuti jenis kedua adalah ijma al-sukuti, yakni ijma yang terjadi ketika para ulama itu memutuskan untuk diam, di mana diamnya para ulama atau ahli ijtihad ini adalah karena setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad lain. Kalau tadi ijma syarih itu semuanya mengeluarkan pendapat, nanti diberikan solusi yang terbaik, yang terbanyak dan yang tertepat. Nah, kalau ijma al-sukuti itu diam dulu, orang menyampaikan pendapat dulu dan ini diam. Kalau sebuah kediamannya berarti dia itu setuju dengan pendapat ulama tersebut. Selain pembagian ijma di atas, masih ada lagi jenis ijma lain seperti ijma Syalabi, ijma ulama Madinah, ijma ulama Kufah, ijma khulafaur rasyidin. Contoh ijma di sini. Setelah memahami ijma dari penjelasan di atas, ijma syarih, ijma al-sukuti di sini, maka penting pula memahami qiyas, sebab ijma dan qiyas adalah dua sumber hukum Islam lainnya. Sedangkan untuk contoh dari ijma sendiri tentu cukup banyak ya, beberapa di antaranya misalnya diadakannya azan dan iqomah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkannya pada pemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua, ijma kedua diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Contohnya lagi, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Yang lainnya yaitu menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Lanjut, next, tentang pengertian qiyas. Nah, setelah kita bahas tentang ijma, insya Allah paham ya? Paham? Udah ada gambaran
Kalau ijma itu bahwa ijma kesepakatan para ulama untuk mengambil suatu perkara atau masalah diambil solusinya. Nah, kalau pengertian hias itu jika membahas mengenai ijma, maka dibahas juga mengenai hias. Pada pembahasan lebih lengkap juga akan dibahas mengenai Al-Quran maupun hadis. Setelah memahami ijma tadi, maka kini bisa mengenai memahami hias, sebab ijma dan hias adalah sumber hukum. Selain dua sumber hukum utama dalam Islam, hias secara bahasa itu memiliki arti sebagai tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Sedangkan secara istilah hias diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Hias itu menyamakan, sudah ada ketentuannya tetapi belum itu loh, gitu loh, jadinya disamakan. Contohnya gini, contoh dari jenis hias di sini, contohnya ini. Jenis-jenis hias itu ada hias ilat ya. Jenis hias yang pertama adalah hias ilat, yakni jenis hias yang sudah jelas ilatnya dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur, sehingga baik masalah pokok maupun cabang sudah jelas ilatnya, sehingga para ulama secara mutlak akan sepakat mengenai hukum dari sesuatu yang sedang dibandingkan dan diukur tadi. Misalnya saja hukum mengenai minuman anggur, buah anggur memang halal, namun ketika dibuat menjadi minuman maka akan mengandung alkohol. Alkohol memberikan efek memabukkan sehingga hukum meminumnya sama dengan minuman jenis lain yang beralkohol, yakni haram atau tidak boleh diminumnya. Hias ilat di sini kemudian terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu hias jali. Jenis kedua dari kias adalah kias jali, yakni jenis kias yang ilahnya itu suatu persoalan bisa ditemukan nasnya dan bisa ditarik kesimpulan nasnya, namun bisa juga sebaliknya. Misalnya itu persoalan larangan untuk menyakiti kedua orang tua dan perkataan kasar. Hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana hukum haram tidak diperbolehkan untuk menyakiti fisik kedua orang tua tadi, memukul atau menyakiti secara fisik. Sehingga setiap anak diharuskan untuk menjaga lisan maupun perbuatan di hadapan orang tua agar tiada menyakiti hati mereka. Kias jali. Kalau kias khafi itu jenis ketiga. Kias khafi itu jenis kias yang ilatnya suatu persoalannya diambil dari ilat pokok. Jadi jika hukum asal atau persoalan utamanya adalah haram, maka persoalan yang menjadi cabang pokok tersebut juga haram. Salah satunya jenis hias satu ini adalah hukum membunuh manusia baik dengan benda yang ringan maupun berat, di mana hukum keduanya adalah haram atau dilarang. Ini pokoknya berarti membunuh entah pakai benda ringan ataupun berat. Jika dia meninggal itu dinamakan juga kejahatan, yaitu kias khafi di sini jenisnya. Terus kias dalalah, jenis kedua adalah kias dalalah, yaitu jenis kias yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dari ilat. Bisa juga diartikan sebagai kias yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dari ilat tadi. Contoh dari hias jenis ini adalah ketika menghiaskan nabis dengan arak, di mana dasarnya adalah sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman memabukkan. Ini hias dalalah, jenis hias yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat.
Next, kias sabah. Jenis ketiga hias sabah itu hias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Contohnya sendiri bisa diambil dari yang disampaikan oleh Abu Hanifah mengenai mengusap atau menyapu kepala anak berulang-ulang. Tindakan tersebut kemudian dibandingkan dengan menyapu lantai memakai sapu, sehingga didapat kesamaan yaitu sapu. Hanya saja untuk hias sabah sendiri oleh beberapa muhakkikin mendapat penolakan ya di sini, sehingga menjadi jenis hias yang terbilang jarang diterapkan. Selain jenis yang dipaparkan di atas, baik ijma dan hias juga masih memiliki jenis beragam. Nah, contohnya hias itu, berhubung hias adalah analogi perumpamaan, maka contoh dalam menentukan hukum halal atau haram dari narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu belum ada di zaman Nabi Muhammad, maka para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika ini sebagai khamr, minuman yang memabukkan, mengkiaskan, menyamakan yang memabukkan ya. Jadi itu haram. Di dalam Al-Quran kan hanya dijelaskan khamr saja, tidak ada narkoba toh. Nah di sini kan ini ada dari zaman ke zaman kan ada persoalan yang berbeda, bahwa narkoba itu memabukkan berarti menghiaskan hukumnya dengan khamr. Nah, seperti itu. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga berguna dan semoga paham tentang ijma dan hias. Terima kasih. Sampai ketemu pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat dan kami memohon like, comment, subscribe sama di-share ke link-linknya biar orang-orang bisa mengetahui ilmunya, yaitu tentang ijma dan qiyas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.